Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Fahrudin dari instansi SD Negeri Simanjuntak 02 dalam program Guru Penggerak Angkatan 11 Kabupaten Tegal. Kali ini saya sudah bersama salah satu kepala sekolah di SD Negeri Simanjuntak 02, di mana kami akan melaksanakan wawancara untuk memenuhi tugas modul 3.1 demonstrasi kontekstual tentang pengambilan keputusan berdasarkan nilai-nilai kebajikan sebagai seorang pemimpin. Di sini sudah ada Ibu Toasi SPD. Selamat siang, Ibu. Siang, Pak. Bagaimana kabarnya, Bu? Alhamdulillah baik. Mohon maaf, Ibu, mengganggu waktunya sebentar. Enggak apa-apa, Pak. Kali ini tujuan saya melakukan wawancara ini, Bu, untuk modul 3.1 ini kan ada tugas terkait saya sebagai CPP itu menganalisis dari pengalaman Ibu sebagai kepala sekolah, supaya nanti saya juga dapat ilmunya, dapat manfaat dan berkahnya, Bu. Mohon saya Ibu, mohon kemarin ini Ibu, saya sudah menghubungi Ibu untuk melakukan wawancara ini. Sudah, ada pemberitahuan sebelumnya. Terima kasih sudah menyempatkan. Bisa langsung dimulai saja nih, Bu. Jadi tujuannya saya untuk mengetahui unsur-unsur apa saja yang dibutuhkan dalam pengambilan keputusan, terutama menghadapi dilema etika ataupun rujukan moral terkait dengan tugas panjenengan sebagai seorang pemimpin. Maten, Bu. Insya Allah. Yang pertama, Bu, selama ini sebagai kepala sekolah di situasi ini, bagaimana sih, Bu, cara mengidentifikasi kasus-kasus yang terjadi itu masuk dalam dilema etika atau rujukan moral, Bu? Seperti apa cara mengidentifikasinya? Ya akan saya coba jawab ya, Mas Farul. Sesuai dengan pengalaman saya selaku kepala SD Negeri Simanjuntak 2 mengidentifikasi sebuah masalah itu masuk dalam rujukan moral atau dilema etika. Yang pertama-tama itu apabila saya dihadapkan pada situasi yang hadapi merupakan situasi benar atau salah, itu berarti adalah merupakan rujukan moral. Tapi kalau yang kedua-duanya saya dihadapkan pada situasi yang kedua-duanya benar dan merupakan tantangan dalam mengambil keputusan, itu merupakan dilema etika. Identifikasinya dari benar salah dulu. Iya, benar dari salah atau salah yang ada. Iya. Nah, selama ini bisakah edukasi itu menyebutkan, Bu, ada kasus misalnya seperti benar-benar atau dilema etika, Ibu? Iya. Bagaimana Ibu Toasi menjalankan mengambil keputusan sebagai kepala sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada kepentingan yang sama dan kedua-duanya itu benar, Bu. Dan sini bagaimana Ibu Toasi menjalankan dalam mengambil keputusan? Itu ya sering saya alami ya, Pak, yang kasus ada masalah yang kedua-duanya itu merupakan situasi yang sama-sama benar, ya saya sebagai kepala sekolah itu langsung saya contohkan saja ya, Pak. Misalkan ada salah satu guru kan di hari itu kan guru kelas harus mengajar kelas, tapi di hari itu juga kebetulan ada jadwal istrinya itu kontrol dokter. Nah, itu kewajiban keluarga kan juga sama penting. Tupoksi sebagai seorang guru mengajar di kelas kan juga penting. Nah, cara saya menangani ya saya lalu mengadakan komunikasi dengan guru tersebut atau guru tersebut memberikan memberitahu saya terlebih dahulu. Kemudian dengan tidak bisanya guru tersebut mengajar di kelas, berarti otomatis saya mendelegasikan ke guru yang lain. Kemudian memberi kesempatan kepada guru tersebut karena sudah jadwal dengan dokter kan tidak bisa di cancel lagi. Memang dari itu kan harus ya saya berikan kesempatan karena memang sama-sama pentingnya. Yang penting guru tersebut satu sebagai bukti kedinasan mengisi buku tertib pegawai, berarti meninggalkan sekolah jam berapa, silakan menemani istrinya
harinya kontrol ke dokter. Nanti setelah kembali juga harus mengisi buku tertib pegawai lagi. Selain itu juga siswa di kelas itu kan tidak dirugikan, tetap mendapatkan pembelajaran walaupun bukan guru yang mengajar tapi tidak digeserkan oleh guru yang lain. Berarti kan sama-sama secara kedinasan anak tidak dirugikan, secara keluargaan juga keluarga juga bisa didampingi. Jadi kesimpulannya di sini harus ada komunikasi. Iya, ada komunikasi yang terbuka antara guru dengan saya selaku pimpinan sekolah. Iya. Sebagai tanggung jawab guru tersebut, berarti harus mengisi buku Tertib pegawai. Iya, harus. Iya. Itu suatu keharusan. Dan yang paling penting ini berarti sebagai kepala sekolah atau pemimpin tetap memberikan kesempatan kepada guru tersebut. Iya, iya, karena antara keluarga dengan tupoksi kan sama-sama pentingnya. Yang penting ada komunikasi yang terbuka dengan saya selaku kepala sekolah. Kemudian saya kan bisa ngambil solusi, baik itu untuk kepentingan guru tersebut maupun untuk kepentingan siswanya. Selanjutnya Bu, langkah-langkah atau prosedur seperti apa nih yang selama ini Ibu Asih lakukan dalam mengambil keputusan yang Ibu lakukan, prosedur atau langkah-langkahnya bagaimana? Oh ya, terutama dalam pengambilan keputusan yang pertama kalau ada masalah, tentunya langkah pertama kan kita harus melakukan identifikasi, melakukan identifikasi masalah, kemudian kita masukkan ke dalam nilai itu masuk dalam situasi yang benar atau salah, kemudian siapa yang terlibat, kemudian sebisa mungkin kita kan konsultasikan atau musyawarahkan dengan guru-guru yang lain biar mereka juga tahu bahwa di sekolah ini hari ini ada masalah ini, misalkan saya menunjuk guru lain untuk mendelegasikan, kalau masalahnya tidak tahu kan mereka akan keberatan. Tapi kalau mereka sudah diberitahu masalah seperti ini, didelegasikan untuk mendampingi kelas yang lain, insya Allah mereka juga dengan ikhlas akan menjalani tugas yang saya berikan. Berarti sangat sistematis Iya, sekali Bu. dengan merupakan adanya prinsip resolusi, adanya paradigma dan tetap terus berlaku pada aturan yang berlaku. Iya. Aturan itu memang Iya. kunci dijalankan ya Bu. Iya. Identifikasi lalu masukkan dalam kewajiban, terus yang paling penting mengkomunikasikan dengan guru-guru. Iya, iya, harus melibatkan guru-guru yang lain. Terima kasih Bu. Terus selanjutnya hal-hal apa saja yang selama ini Bu Asih anggap efektif nih, yang dianggap efektif dalam pengambilan keputusan yang masuk dalam dilema. Yang saya alami sendiri di SDN Komunikasi itu yang saya paling anggap efektif adalah satu, adanya komunikasi yang baik antara guru dengan kepala sekolah. Kemudian dalam pengambilan keputusan saya harus berpegang pada adanya 3 prinsip resolusi, yaitu berbasis pada hasil akhir, kemudian berorientasi pada aturan yang benar, kemudian harus mengedepankan rasa peduli atau empati. Selain itu juga harus mempertimbangkan dampaknya itu nanti seperti apa. Berarti walaupun bagaimanapun kita harus juga tetap memberikan atau mengutamakan rasa kekeluargaan di antara guru dengan saya selaku kepala sekolah. Ini poin pentingnya kekeluargaan. Iya, kekeluargaan, komunikasi, sehingga segala sesuatunya kalau sudah kekeluargaan diutamakan, insya Allah akan ada solusi yang terbaik dan dampaknya juga akan baik juga. Selanjutnya Bu, terkait dengan pengambilan keputusan kasus dilema MTK ini, hal apa saja yang selama ini menjadi tantangan, yang merupakan tantangan dalam mengambil keputusan? Itu yang merupakan tantangan sebenarnya itu kesulitan kita dalam menggunakan apakah masalah itu termasuk masalah benar atau salah. Kalau di dalam kita kan dua-duanya benar. Berarti saya sebagai seorang pastor itu harus jeli mengambil keputusan yang nanti dampaknya berpengaruh positif, terutama bagi guru itu sendiri, juga berpengaruh positif terhadap sekolah. Jangan berpengaruh sebagai guru, tapi berpengaruh positif untuk negatif untuk sekolah. Tapi dua-duanya harus sejalan. Berarti dampaknya harus positif semua, baik untuk guru tersebut maupun untuk sekolah kita. Iya. Jadi membedakan jenisnya itu masuk benar-benar atau benar salah gitu ya Bu. Iya, Lalu harus jeli. yang paling utama tantangannya adalah memperhatikan Dampaknya, iya.
Iya, tapi kita tetap harus tetap berpegang teguh pada prinsip aturan yang ada, tetapi rasa peduli kita kepada guru juga harus kita kedepankan. Iya. Berbasis Kekeluargaan. rasa keluargaan. Peduli, memperbesar rasa empati, peduli terhadap guru-guru kita. Di sini dalam mengajarkan juga dengan hati ya. Iya, harus. Selanjutnya Bu, terkait pengambilan keputusan ini yang selama ini Bu Asih ini jalankan itu, apakah Bu Asih punya jadwal untuk menyelesaikan sebuah kasus atau kasus tersebut jika ada langsung diselesaikan saat itu juga? Oh, iya. Kalau jadwal secara berkala tidak ada, ya karena kasus tersebut kejadian kan secara mendadak, insidental, situasional. Jadi saat kasus itu ada, ya kita berusaha untuk menangani secepat mungkin pada saat itu juga supaya nantinya tidak bertumpang tindih. Juga kita harus berkomunikasi dengan guru yang lain karena apa? Bagaimanapun keputusan di sekolah, walaupun saya kepala sekolah, tapi kan tidak semata-mata hanya keputusan saya sendiri, tapi kan guru-guru yang lain juga harus dilibatkan. Toh juga kita harus butuh dari pengawas BIN selaku pembina kita juga harus kita beritahu supaya tidak tidak menimbulkan kesalah tafsiran, tapi memang keputusan kita berikan atas dasar musyawarah dan hanya keputusan saya semata. Jadi kalau jadwal itu memang tidak ada, iya. Tergantung kalau kejadian ya kita segera mungkin mengatasi masalah tersebut. Reaksi cepat. Iya, solusinya harus cepat, sat. Dan kolaborasi tentunya terhadap atasan juga gitu. Iya, harus. Ya, secara prosedural kan harus kita lakukan kepada atasan juga, apalagi terhadap guru sekolah harus kita libatkan bekerja sama, berkolaborasi sehingga menghasilkan suatu solusi yang baik bagi semua. Yang itu adakah seseorang atau faktor-faktor apa saja selama ini yang mempermudah Ibu untuk mengambil keputusan? Menurut saya faktor yang paling mendukung saya dalam mengambil keputusan satu yaitu adanya keterbukaan baik dengan kepala sekolah, terutama dalam hal komunikasi ya Bapak Guru, karena komunikasi itu adalah yang paling utama. Kalau kita berkomunikasi baik, insya Allah segala sesuatunya juga akan berjalan dengan baik. Kemudian dukungan dari para guru semuanya dalam hal menangani solusi, mereka juga memberikan dukungan yang penuh kepada saya selaku kepala sekolah untuk mengambil keputusan yang tentunya berdampak untuk kebaikan untuk sekolah maupun untuk guru yang lain. Paling di sini memang komunikasi itu hal yang paling utama, dalam sebuah apalagi sebuah organisasi. Iya, harus kekeluargaan, terus agar terjadi dukungan atau support dari seluruh sistem. Iya, seluruh warga. Iya. Ibu, terima kasih dari obrolan kita ini, dari semua hal yang telah disampaikan Ibu. Ini tentunya saya mengambil banyak sekali pembelajaran Ibu. Di antaranya yang harus berpegang pada aturan yang utama, terus menggunakan hati, terus komunikasi ini sangat penting. Terus yang terakhir adalah mohon disampaikan Bu, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik nih dari obrolan kita ini dalam mengambil keputusan di dalam etika. Kesimpulannya seperti apa? Kalau menurut saya kesimpulannya dari obrolan yang kita lakukan sekarang, pertama saya selaku kepala sekolah dalam mengambil keputusan satu harus berdasarkan pada nilai-nilai kebajikan, terutama yang dampaknya itu kita ambil berdampak positif baik untuk pribadi guru saya maupun juga untuk sekolah kita. Kemudian kita berpegang pada paradigma yang ada, aturan-aturan yang ada. Tetap kita harus mengutamakan rasa kekeluargaan sehingga keputusan yang saya ambil nantinya itu bisa memberikan rasa nyaman atau dampak yang positif ya, baik itu untuk diri saya, untuk guru yang lain termasuk Pak Maru dan tentunya sekolah kita, agar semuanya itu bisa berjalan dengan sejalan selurus dan dengan juga visi misi kita. Dan tentunya kan ada kaitannya juga
sekali, luar biasa sekali Bu obrolan ini. Kalau bahasa sekarangnya obrolan daging. Berarti tujuan akhirnya memang menciptakan atau menjalankan visi misi dari sebuah sekolah Iya. di SD Negeri Silangan Nomor ini panjang sekali jalannya Bu. Iya. Terutama sebagai kepala sekolah atau pemimpin ini harus berpegang pada nilai-nilai kebajikan Iya. yang ada hingga Terus memupuk rasa kekeluargaan. iya itu. Luar biasa. Terima kasih Ibu. Alhamdulillah ini sudah di akhir perbincangan. Ini sekali lagi saya mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan ya. Terima kasih dan terima kasih sudah meluangkan waktunya. Mungkin sepatah atau dua patah kata untuk kami yang sedang belajar Bu, monggo, atau kata-kata bijak dari lanjutan saya harapkan. Ya untuk papaku selaku CGP Angkatan 11 terus setelah belajar berkarya sesuai dengan moto bergerak dan menggerakkan membawa perubahan untuk kepemimpinan pembelajaran di kelas sehingga membawa perubahan untuk hasil siswa untuk di sekolahnya. Jangan pantang menyerah, terus semangat. Itu saja, mudah-mudahan apa yang tadi saya sampaikan ada manfaatnya, mudah-mudahan bisa memberikan ya hanya sekelumit motivasi untuk kamu sendiri. Terima kasih sekali Bu ini atas kesempatan yang diberikan dan semoga dari perbincangan ini saya mendapatkan hikmah dan bisa turut menjelaskan atau mengaplikasikan kepada Harus ada kolaborasi. pada kegiatan sehari-hari. Iya, insya Allah. Belum Ibu. Iya. Oke, demikian obrolan atau wawancara kami bersama Kepala Sekolah SD Negeri Silangan Nomor 2 Ibu Kasih. Iya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Ya, sama-sama Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Pak Jaryono? Alhamdulillah baik. Gimana juga kabar Bapakku hari ini Pak? Alhamdulillah sangat baik Pak. Terima kasih Pak. Mohon maaf mengganggu waktu sebentar nih Pak. Kemarin saya sudah menemui Pak Jaryono untuk melakukan wawancara dalam rangka memenuhi tugas saya di PKP Angkatan 11 ini modul 3.1 tentang pengambilan keputusan yang berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai seorang pemimpin Pak. Saya mohonkan waktu Bapak untuk bersedia atau berkenan pertama Pak, saya ingin menyampaikan tujuan saya melakukan wawancara ini tentunya untuk mengetahui unsur-unsur apa saja yang dibutuhkan dalam pengambilan keputusan sebagai seorang pemimpin Pak. Tapi pengalaman jenengan sebagai seorang pemimpin itu nanti bisa disampaikan agar saya dapat menganalisis atau mengambil hikmah dari percakapan kita. Mungkin Pak. Mungkin yang pertama Pak, izin bertanya, selama ini bagaimana Pak Jaryono dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral Pak, di sekolah kami? Baik Bapak, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Sesuai yang Bapak kemarin sampaikan gitu, bahwa hari ini kita ada kegiatan wawancara. Alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan, mudah-mudahan sehat sehingga dapat melaksanakan aktivitas. Bapak Ruh CGP Angkatan 11 ini. Saya doakan lancar dan sukses. Amin, amin Pak. Amin. Baik, untuk pertanyaan pertama tadi kaitannya dengan identifikasi kasus dilema etika dan bujukan moral Pak. Betul. Setiap satu pendidikan tentu ada kalanya kita menghadapi sebuah masalah baik masalah itu yang berkaitan dengan bujukan moral ataupun dilema etika. Untuk mengidentifikasinya, yang selama ini saya lakukan adalah mencari informasi yang betul-betul yang valid, kemudian kita catat dalam buku kegiatan sehingga tidak serta-merta kita menerima informasi begitu saja, harus ada bukti yang konkret yang valid sehingga
harapannya tidak terjadi hal-hal yang tidak menyenangkan. Jadi mencari informasi valid atau fakta-fakta yang Iya, terjadi betul. ya Pak. Ini selanjutnya Pak, selama ini bagaimana Pak Jaryono ini menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, ya? Di sekolah panjenengan ini terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai-nilai kebajikan di antara dua. Dalam mengambil keputusannya Pak ya? Iya betul Pak. Dalam mengambil keputusan itu yang tadi kita cari informasi yang valid, kemudian yang berikutnya adalah kita mengambil pihak-pihak yang terlibat atau terkait dengan peristiwa itu, sehingga kita mengkonfirmasi secara langsung apakah benar atau tidak, sehingga dari permasalahan itu kita cari solusinya dan kedepannya tidak ada yang merasa dirugikan, sehingga masing-masing merasa ada solusi untuk kebaikan, baik itu yang dilema etika maupun rujukan moral. Jadi intinya adalah kita mengklarifikasi terlebih dahulu pihak-pihak yang terlibat dalam peristiwa itu. Berarti sudah cukup jelas nih Pak. Yang terpenting adalah memanggil misalnya ada dua orang, dua belah pihak itu Iya, untuk dikonfirmasi dan diklarifikasi nih Pak, Betul. mencari kebenaran. Ya, terima kasih. Selanjutnya terkait langkah-langkah atau prosedur nih Pak. Prosedur seperti apa yang biasa Pak Jaryono lakukan selama ini? Prosedurnya adalah kita harus sesuai aturan, Pak. Aturan. Dan kita tidak boleh serta-merta secara personal, tapi kita juga minta pandangan, pendapat dari rekan-rekan, baik guru, kemudian orang tua, termasuk siswa, dan juga sebagai atasan kita tentu adalah pengawas. Jadi keputusan itu kita tidak diputuskan secara individu, tapi harus secara kolaboratif menerima pandangan dan pendapat dari warga sekolah itu. Ya, berarti jelas sekali nih Pak. Yang pertama yang menjadi acuan itu adalah aturannya ya Pak. Aturan terus dalam mengambil keputusan juga harus objektif nih Pak. Tidak bersikap subjektif. Terus harus berkolaborasi dengan masyarakat dan atasan tentunya. Ya, terima kasih Pak. Untuk selanjutnya itu hal-hal apa saja Pak yang selama ini Pak Jaryono anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Yang efektif ya. Okay. Yang efektif tentu yang tadi sudah saya sampaikan, kita membangun hubungan yang harmonis, membuka ruang diskusi, sehingga dari ruang diskusi kita bisa mengetahui masukan pendapat dari orang lain, sehingga pada akhirnya kita dapatkan solusi yang terbaik. Efektifnya adalah kita saling membangun hubungan yang harmonis, diawali dengan komunikasi yang aktif. Jadi untuk dalam efektivitas ini tercipta akibat karena adanya komunikasi ya Pak, dua arah, terus yang aktif, terus terjadi hubungan yang harmonis, sehingga masukan-masukannya juga masukan yang membangun. Nah, untuk selanjutnya hal-hal apa saja Pak yang selama ini merupakan tantangan ya, dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika yang panjenengan lakukan? Tantangannya. Ya, tantangannya Pak ya. Tantangannya tentu sudah pasti ada Pak ya, di mana setiap kegiatan pasti ada tantangan dan rintangan. Untuk tantangannya kita adalah harus bisa menyeimbangkan, harus bisa memahami masing-masing karakter, harus bisa membangun satu komunikasi yang baik, membangun kebersamaan. Karena setiap orang punya karakter yang berbeda, kita harus bisa menyikapi dengan arif dan bijaksana. Jadi ini kita harus bisa memahami karakter dari masing-masing, baik itu siswa, orang tua, guru, dan yang lain, ataupun yang terlibat dalam kasus itu. Ada yang karakternya melebihi orang lain, kita harus bersikap yang arif dan juga bijaksana. Berarti tantangannya di sini terkait karakter ya, karakter masing-masing pihak serta kemampuan menyesuaikan dengan diri sendiri nih Pak, serta sikap yang harus diambil ini harus bijak dan arif, begitu kira-kira ya Pak. Oke. Selanjutnya apakah Pak Jaryono memiliki sebuah jadwal nih atau tata kala jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika Pak?
apakah Pak Jaryono ini langsung menyelesaikan di tempat ketika ada kejadian atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya dan bentuk prosedur seperti apa yang Pak Jaryono lakukan? Secara eksplisit atau secara khusus jadwal itu tidak ada, karena memang kasus itu tidak muncul setiap hari. Harapannya sih tidak ada Pak ya. Karena dimanapun kita berharap semoga kegiatan berikutnya berjalan lancar. Jadi kalaupun ada ya kita selesaikan secara langsung pada hari itu juga, sehingga yang tadi Pak Paul sampaikan jadwal secara khusus memang tidak ada, jadi diselesaikan secara langsung pada saat kejadian itu juga. Berarti jadwal ini tidak ada karena memang akan segera diselesaikan langsung di tempat nih Pak oleh jenengan. Berarti eksekusi langsung itu tindakan atau prosedur yang jenengan lakukan. Oke, terima kasih Pak. Selanjutnya ini adakah seseorang Pak atau faktor-faktor apa saja yang selama ini mempermudah atau membantu Pak Jaryono ini dalam pengambilan keputusan di kasus-kasus dilema etika? Yang mempermudah adalah tadi Pak, membangun hubungan yang harmonis dan komunikatif, kekeluargaan di sekolah, masyarakat, maupun di lingkungan kelas. Jadi artinya kita bisa memberikan satu ruang untuk menyampaikan cara pendapat dan komunikasi yang aktif. Jadi intinya membentuk itu hubungan baik atau hubungan yang harmonis, penciptaan rasa kekeluargaan, terus komunikasi yang aktif ya Pak, sehingga dapat mempermudah dalam melaksanakan atau mengambil keputusan. Lalu biasanya Pak, pihak yang terlibat nih atau orang yang biasanya dapat membantu menjenengan sebagai kepala sekolah mengambil keputusan itu ada, jika ada siapa orang yang paling? Itu banyak Pak, di lingkungan sekolah kita adalah warga satuan pendidikan, dari rekan guru, kemudian siswa, dan juga orang tua, dan apalagi adalah dinas dari pengawas sekolah yang sebagai pembina di gedung masing-masing. Baik, dalam mengambil keputusan tentunya tidak sepihak, ini berarti berkolaborasi dengan warga sekolah, wali murid dan dinas itu memang sangat sangat utama ya Pak. Tidak boleh langsung itu ya. Terakhir Pak, ini dari semua hal yang telah disampaikan Pak Jaryono, pembelajaran apa yang dapat Pak Jaryono petik dari pengalaman Pak Jaryono mengambil keputusan dilema etika ini? Belajarnya sangat banyak, yaitu kita harus bisa bersinergi, membangun kebersamaan, membangun kekeluargaan, sehingga tercipta lingkungan yang kondusif. Belajarnya itu karena dengan lingkungan yang kondusif, harapannya adalah kita dapat meminimalisir hal-hal yang mungkin tidak kita inginkan, baik itu kasus dilema etika maupun tusukan moral. Jadi simbolnya ini membangun sinergi itu memang sangat dibutuhkan ya Pak dalam mengelola suatu instansi pendidikan, apalagi sebagai kepala sekolah nih, sebagai seorang pemimpin dengan tanggung jawab terhadap warga sekolah ini, tentunya bersinergi untuk menciptakan lingkungan yang kondusif nih Pak, efektif, sehingga terjadi rasa kekeluargaan ya Pak, nyaman. Intinya kita bekerja nyaman Pak. Kalau nyaman, betul insya Allah mencipta suasana yang harmonis, bahagia Pak. Iya Pak, betul sekali. Disaling bahagia antara saya guru, kepala sekolah dan siswa. Bahagia kerja kita juga Oke Pak, tapi hasilnya juga akan selalu positif. asal juga bahagia. Bahagia. Oke Bapak, terima kasih sudah bersedia berkenan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari saya. Alhamdulillah saya dapat pencerahan Pak terkait pengalaman jenengan yang luar biasa ini sebagai seorang pemimpin. Pada intinya di sini saya sangat bersyukur bisa dipertemukan hari ini, pada pertemuan hari ini, sehingga banyak sekali nih informasi baru terkait pengalaman panjenengan yang saya dapatkan, dan insya Allah
Kan saya coba terapkan izin ya Pak, izin mengkopi mengkopi atau ATM dari keputusan Bapak ini pengalaman untuk tugas saya di modul 3.1 ini. Pak, terima kasih atas kesediaannya Pak. Saya akhiri nih Pak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga Pak Pahu sudah berkenan hadir di SD kami. Ya. Jawaban-jawaban saya memang seperti itu, barangkali masih kurang, nanti kita bisa dilanjut di lain kesempatan. Saya doakan semoga Pak Pahu sebagai JKK angkatan 11 lancar dan sukses dan meraih sesuatu yang dicita-citakan. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.